Kejutan kedatangan Megawati Hangestri ke Surabaya telah mencuri banyak perhatian, termasuk dari para pemain Korea Selatan. Ya, Kim Se-bin, Kim Daun, serta para pemain timnas Korea tentu sudah tak asing lagi dengan sosok oposit Indonesia yang dijuluki Megatron tersebut. 2 tahun bermain di Red Sparks dengan prestasi individu yang mentereng membuat nama besar Mega sebagai penyerang yang disegani semakin diperhitungkan di Liga Korea, V-League. Tak heran jika nama-nama pemain Korea seperti Kim Daun, Lee Jua, hingga Kim Se-bin sudah familiar dengan wanita asal Indonesia tersebut. Apalagi, mereka sudah sering berhadapan langsung dengan Mega saat ia berseragam Red Sparks. Lee Jua sendiri adalah outside hitter GS Chaltes, sedangkan Kim Daun dan Kim Se-bin merupakan pemain andalan dari klub Hongkuk Live Pink Speeders, Haipas. Kedatangan Megawati ke Surabaya kali ini adalah untuk menemui mantan juniornya di Red Sparks, Jeon Da-bin, Seon Oka, dan Shin Eun-ji. Tujuan Mega jelas, bukan sekadar reuni biasa. Selain karena kedekatan mereka selama di Korea, Mega mungkin merasa perlu membalas budi atas perlakuan baik yang ia terima dari para juniornya di sana. Jadi, tak perlu menganggap bahwa Mega lebih memilih menemui skuad Korea dibanding timnas Indonesia. Bagaimanapun juga, Mega adalah atlet asal Indonesia dan tentu tetap memberikan dukungan kepada negaranya. Nama besar Mega di Korea memang menarik perhatian pemain-pemain Korea itu sendiri. Selain 3 pemain Red Sparks, Kim Se-bin, beberapa rekannya, hingga ofisial tim Korea juga tertangkap kamera bertemu langsung dengan Megawati di Surabaya. Bahkan, Kim Se-bin bersama rekan dan ofisial tim Korea berfoto bersama dengan bintang voli Indonesia tersebut. Yang menarik, sikap respek Kim Se-bin kepada Mega saat berpamitan sempat menjadi sorotan. Dalam sebuah video di akun Ima Wahyu, Mega terlihat sedang bersama trio junior Red Sparks. Tak lama, Kim Se-bin, satu rekan setim, dan seorang ofisial tim Korea melintas di depan mereka. Melihat keberadaan Mega, mereka berhenti, lalu melakukan foto bersama. Di akhir sesi, Kim Se-bin tampak berpamitan dengan Mega sambil mengirimkan gestur tangan ke dada, yang melambangkan penghormatan, salam, dan juga perpisahan antara sesama atlet voli. Mega pun membalas gestur tersebut dengan membungkuk sebagai bentuk respek. Pelukan yang tak ingin lepas. Saat Megawati bertemu kembali dengan trio Red Sparks, curhatan itu tak pernah terucap lewat kata. Ia tak lahir dari lisan, bukan pula dari rangkaian kalimat panjang yang dibuat-buat. Namun, curhatan itu begitu nyata, terpampang jelas lewat tatapan mata yang berkaca-kaca, senyuman yang tertahan, hingga pelukan yang enggan dilepaskan. Tak ada kebohongan dalam ekspresi yang berbicara jujur. Mungkin, lewat ucapan seseorang bisa menyembunyikan isi hati, tapi tidak dengan ekspresi. Dan dari ekspresi itulah, kita tahu, mereka tidak ingin berpisah. Megawati Hangestri tak pernah benar-benar meninggalkan nama besar Red Sparks. Klub yang pernah dibelanya selama 2 musim itu seolah tertanam kuat dalam relung hatinya. Usai membela timnas voli Indonesia di ajang V-League, Megatron, sapaan akrabnya, langsung menuju Surabaya, bukan untuk beristirahat, tapi untuk menemui 3 pemain muda Korea Selatan yang dulu pernah menjadi adik-adiknya di Red Sparks. Yang menarik, dalam kebersamaan mereka, banyak momen yang justru mengundang tawa sekaligus haru. Suami Megawati bahkan sempat bercanda, merasa seperti orang ketiga di tengah kemesraan 3 adik-adik istrinya itu. Ia beberapa kali memilih menjauh, membiarkan Megawati larut dalam nostalgia, bersama mereka yang sudah seperti keluarga sendiri. Ketiganya, Da-bin, Gwak-seon, dan Eun-ji, menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Mereka memeluk Megawati begitu erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Bahkan, menurut cerita yang viral di media sosial, Megawati sampai kesulitan bergerak karena Da-bin enggan melepaskan pelukannya. Saking gemesnya, Mega sampai menjitak Da-bin kecil dengan penuh kasih sayang. Tulis seorang netizen yang menyaksikan langsung momen itu. Dan benar saja, dari raut wajah Da-bin, air mata mulai menetes perlahan. Tak hanya Da-bin, Shin Eun-ji dan Seon Oka pun ikut menangis dalam pelukan Megatron. Tak ada satupun kata yang mampu menjelaskan perasaan mereka saat itu. Tapi dari pelukan dan air mata itulah kita tahu,
Rasa sayang itu tulus, dalam, dan tidak dibuat-buat. Sementara itu, Timnas Voli U21 Indonesia juga sudah melakoni pertandingan babak 16 besar menghadapi Italia. Tim Srikandi Indonesia harus berhadapan dengan Italia yang secara postur dan kualitas memang lebih diunggulkan. Selain itu, kondisi tim Indonesia sedang tidak ideal. Dua pemain andalan, Junaida Santi dan Kadek Diva, tidak bisa diturunkan. Santi absen karena kurang fit, sementara Kadek mengalami cedera saat melawan Puerto Rico. Akibatnya, Indonesia gagal lolos ke babak 8 besar dalam laga yang berlangsung Rabu malam kemarin di Jawa Pos Arena Surabaya. Indonesia kalah dengan skor 3-1. Meski kalah, Indonesia tetap memberikan perlawanan, bahkan berhasil mencuri satu set dari tim kuat Italia. Walaupun belum mampu melaju ke 8 besar FIVB U21 Women's World Championship, perjuangan timnas Indonesia belum berakhir. Mereka masih akan bertanding untuk memperebutkan posisi 9 hingga 16. Indonesia dijadwalkan bertemu Thailand pada Jumat, 15 Agustus. Di sisi lain, tim voli wanita U21 Korea Selatan juga harus menelan kekalahan di babak 16 besar. Pada Rabu, 13 Agustus, mereka dikalahkan Brasil dengan skor 0-3. Jeon Dabin dan kawan-kawan gagal lolos ke babak 8 besar, usai dikalahkan oleh Brasil yang menempati posisi kedua grup D. Meskipun Korea dikenal solid dalam pertahanan, Brasil unggul dalam postur dan kualitas individu. Statistik menunjukkan Brasil mencatat 15 poin dari blok, sementara Korea hanya meraih 4. Dalam hal produktivitas, Brasil memiliki 4 pemain yang mencetak poin 2 digit, sedangkan pemain-pemain andalan Korea seperti Lee Jua, Shin Eun-ji, dan Koo Seon-ok hanya mencetak 8 poin masing-masing. Kim Daun dan kapten tim Kim Se-bin juga tidak tampil menonjol, hanya mencetak 6 poin. Namun, perjalanan timnas Korea belum berakhir. Mereka akan menghadapi Republik Ceko, yang juga kalah dari Argentina, untuk memperebutkan posisi 9 hingga 16. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus mendatang.